Bab 015. Waldan membuka pintu mobil, kemudian kembali membantingnya dengan keras. Di samping badan mobilnya ia berjongkok sambil meremas rambutnya. Wanita yang dulu selalu bucin kepadaku. Bagaimana mungkin dia mau menerima laki-laki lain? Apa ini karena wasiat ibu? Pak Arman, bagaimana mungkin dia mau sama janda? Rasa kesal membuatnya tak bisa berpikir jernih. Masih sambil tertunduk di samping badan mobil, ia kembali memejamkan matanya, mengingat-ingat semua pengabdian Chelsea selama 6 bulan, ia abaikan. Di area dalam kantor, sidang diakhiri dengan prosesi foto bersama dan juga foto untuk pengajuan nikah nanti. Oma Lucita nampak sangat antusias di antara banyaknya orang di sana. Bu Nur, ngapain di situ? Beliau menarik calon besarnya. Ayo foto sama Pak Kapolres. Jangan sungkan, sini-sini. Untuk pertama kalinya Bu Nur merasa begitu dirangkul. Entah mimpi apa beliau malam tadi, hingga sore ini, bisa berdiri berjejeran dengan para abdi negara berpangkat tinggi. Tanpa Bu Nur sadari air matanya mengalir begitu saja, karena beliau mengingat ayah Chelsea. Dan juga beliau mengingat di pernikahan pertama putrinya, ia tidak diajak oleh Mbak Nia untuk foto bersama, karena penampilannya lusuh. Di tengah kesibukan Oma dan Bu Nur, Chelsea dan Arman dihampiri oleh Bu Kapolres yang membawa hampers pasca sidang BP4R. Tentunya untuk mengucapkan selamat kepada kedua calon pengantin itu. Arman. Iya, Bu. Tolong, jangan buat Chelsea mendaftarkan perceraian lagi untuk kedua kalinya, ujarnya sembari mengatakan jari telunjuknya ke depan wajah Arman. Saya harap kamu pelabuhan terakhirnya. Siap, Bu. Chelsea. Beliau mengalihkan perhatian sambil tersenyum. Alhamdulillah, kamu kembali lagi. Name tag, kamu akan diperbarui. Tugasmu makin berat setelah ini, siap. Insya Allah, Bu. Kepala Chelsea tertunduk, meraup udara sebanyak-banyaknya. Ia tidak menyangka, pengajuan nikah bersama Kasat Reskrim akan seramai ini. Satu ketakutan kembali membayangi, bagaimana jika ia gagal lagi, atau mungkin tidak bisa mencintai suaminya karena trauma dengan pernikahan sebelumnya. Rasa takut itu terus ia bawa sampai di rumah. Saat ini, ada acara kecil-kecilan di rumah susun, bersama Sofia yang membawa suami barunya. Beberapa penghuni unit lain, ikut diundang Bu Nur untuk makan-makan bersama. Sofia yang sedang duduk berdampingan dengan suaminya, terus memperhatikan Chelsea yang melamun di 70. Pojok ruangan sejak tadi. Bang, aku samperin Chelsea bentar ya. Iya, jangan lama-lama. Iya, cepat-cepat Sofia beranjak, kemudian beringsut mendekati Chelsea. Di hadapan temannya itu, ia melambaikan tangan seraya berteriak. Woi, bangun. Astagfirullah. Mulut Chelsea menganga, ketika terperanjat kaget. Sophie, kalau aku jantungan gimana? Hehe maaf. La menyondongkan badannya, agar lebih dekat dengan Chelsea. Kamu masih mikirin rencana pernikahanmu yang serba mendadak ini? Masih ragu? Iya. Perlahan Chelsea mengangguk. Aku takut dia kecewa, kalau sebenarnya aku menerima pernikahan ini hanya karena wasiat ibu Mas Waldan.
Aku takut, kami nggak sejalan. Aku takut dia juga suka main perempuan. Aku takut berharap tapi dikecewakan. Banyak ketakutan di kepalaku. Chelsea menatap Sofia dengan mata berkaca-kaca. Dan yang paling aku takutkan adalah dosa. Bagaimana jika aku tidak bisa melayaninya dengan baik? Kamu tahu sendiri, trauma mental yang aku derita selama 6 bulan ini. Melihat laki-laki berseragam polisi, aku langsung gemetar. Tangannya terulur mengusap pundak Chelsea. Kamu masih konsumsi alprazolam sebelum tidur, iya? Chelsea mengangguk sembari memeluk erat kedua lututnya. Ia kembali mengingat momen di mana ia didiagnosa mengalami gangguan kecemasan pasca resmi bercerai dari Waldan. Meski demikian, ia merahasiakan hal itu dari semua orang, kecuali Sofia. Coba jalani dulu, aku yakin Ibu Mas Waldan sedang memantaumu dari atas. Beliau tidak akan tenang, kalau kamu nangis terus. Please, kembaliin kepercayaan diri kamu sama laki-laki, nggak semuanya bengesat. Yakin sama aku, oke. Chelsea memejamkan matanya, sembari mengatur napas. Yah, insya Allah. Lusa, temani aku geladi di Hotel Diamond. Aku canggung kalau cuma berdua sama dia. Ya udah, nanti aku minta izin suamiku dulu. Jangan sedih lagi. Insya Allah, aku yakin kamu akan sembuh dan yang akan menyembuhkan trauma itu adalah Pak Arman. Aku aja sudah bahagia dengan suami keduaku. Sekarang giliran kamu, Sa. Jangan tutup hati ya. Tak ada yang bisa Chelsea ucapkan, selain anggukan kepala sebagai jawaban. Di sisi lain, rumah Oma Lucita kembali ramai, karena kerabat dan kolega mereka kembali berkumpul. Tak sedikit yang menyayangkan keputusan Arman yang memilih janda sebagai pelabuhan terakhirnya. Men, ada yang gadis kok kamu pilih yang janda? Celetuk ibu-ibu gempal yang sedang melahap semangkok bakso. Itu. Lydia kamu anggurin. Padahal kalian cocok loh. Kamu polisi, dia dokter, udah mau S2, psikologi pula. Sontak ucapan ibu-ibu tadi, membuat Arman dan Lydia saling memandang dari kejauhan. Namun, secepat kilat Arman mengalihkan perhatian kepada ibu-ibu tadi. Maaf, Bi. Meski ditawarkan 1000 wanita sekalipun, kalau hati ini maunya Chelsea, saya bisa apa? Betul. Sambung Oma. Beliau menatap kesal ke arah kerabatnya itu. Zaman sekarang, yang katanya masih P3 rawan saja, lobangnya lebih lebar dari knalpot racing. Nggak jadi jaminan. Oh iya, Oma. Saya cuma bercanda. Apalagi ada Lydia di sini, masih mau loh dia silaturahmi. Ya kan dia dari dulu selalu datang kalau ada acara di sini. Oma menoleh ke arah Lydia. Ya enggak, Lid. Iya, Oma. Lydia tersenyum dan kembali melanjutkan aktivitasnya melahap bakso. Meski dalam hati, ia pun 71. Menyayangkan pilihan Arman. Ia merasa direndahkan, karena diabaikan demi seorang janda. Chelsea dan Pak Arman beneran nikah, Mbak. Tring. Sendok di tangan Mbak Nia jatuh begitu saja. Ia menatap sang adik sambil menganga tak percaya. Kamu jangan ngawur. Mana mungkin.
Jangan bercanda nggak lucu. Beneran, Mbak. Mereka pengajuan nikah tadi siang. Sepertinya semua yang dikatakan komandan di rumah sakit waktu itu, benar. Chelsea memang calon istrinya. Astaga. Masa dia jadi istri atasanmu sih, Wal? Ya mau gimana? Waldan menatap sang kakak dengan kesal, kemudian, kembali menunduk. Kalau kami nggak pisah waktu itu, mungkin juga ibu tidak akan meninggal. Ya kamu yang salah. Sahut Mbak Nia. Seharusnya kamu pintar-pintar nyembunyiin hubunganmu dengan Nada. Andai kalian tidak cerai, masih ada yang bisa Mbak suruh-suruh, masih ada yang merawat ibu, nyuci baju, masak untuk ibu. Sudahlah. Paling juga di keluarga Pak Arman itu dia jadi babu, sama kayak di sini, lanjut Mbak Nia. Intinya, dia tidak boleh lebih bahagia dari keluarga kita. Bisa-bisa makin besar kepala dia. Lebih baik kamu ajak Nada nikah secara resmi, pengajuan juga sana. Entahlah, aku capek. Waldan beranjak pergi meninggalkan rumah mendiang ibunya. Toh acara tahlilan sudah selesai sejak tadi. Mbak Nia sendiri masih duduk di sofa, menatap makanan di atas piring dengan gelisah. Ya, kabar pernikahan Chelsea membuatnya tak lagi berselera untuk melanjutkan makannya. Sialan. Perang. Piring berisi makanan itu sukses pecah berhamburan, menghantam dinding ruangan. Suara percahan itu membuat Suri dan suaminya keluar dari kamar. Kenapa, Mbak? Tanya Suri, kaget. Kamu marah sama siapa sih, Mbak? Sambung Mas Ridwan, tak habis pikir. Kalian diam aja. Lebih baik sekarang kita pikirin, bagaimana caranya biar rumah ini cepat laku. Lo enak aja. Mas Ridwan menghampiri. Tanah kuburan ibu belum kering, Mbak udah mau jual rumah ini. Nggak bisa, aku dan Suri yang akan tinggal dan mengambil alih rumah ini. Nggak bisa. Aku harus jual rumah ini, aku mau beli rumah yang lebih besar, biar nggak kalah sama si gembel itu. Timpal Mbak Nia, tak mau kalah. Perdebatan pun terjadi antara dua saudara itu. Sementara Waldan, pulang membawa pulang isi pikiran yang semakin semrawut. Namun, bukannya ketenangan, yang ia dapatkan saat sampai di rumah. Nada, justru menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Jadi benar, Chelsea akan nikah sama Pak Arman? Iya. Hah. Nada terduduk lemas di sofa. Kalau gitu, kapan kamu akan meresmikan pernikahan kita? Ajak aku pengajuan juga lah, Wal. 72. Nada. Sentaknya dengan kesal. Aku pusing. Bisa jangan bahas itu dulu nggak? Kamu lupa kalau ibuku nggak merestui kita nikah resmi. Siri saja sudah sah di mata agama. Ya kan? Ibumu udah nggak ada, Wal. Tapi, ucapannya masih terngiang-ngiang di telingaku. Kamu nggak tahu gimana kecewanya ibu sama kita, hah? Pernikahan ini nggak perlu diresmikan secara kenegaraan, secepat yang kamu mau, aku belum siap. Aku masih berduka. Kamu. Ditatapnya sang suami dengan marah. Apa kamu begini gara-gara mantan istrimu mau nikah? Nyesel kamu, jawab aku. Kamu, nyesel. Stop, Nat.
Bisa nggak kamu jangan banyak nuntut? Hah? Aku lagi capek. Aku mau istirahat, jangan bahas ini lagi, kalau kamu masih mau kita sama-sama. Baru saja Nada hendak angkat bicara, Waldan sudah lebih dulu meninggalkannya. Pria itu mendadak berubah setelah mendapatkan telepon dari kantor tadi siang. Hal itu pun mulai membuat Nada khawatir. Semua ini gara-gara Chelsea. Awas saja, aku tidak akan membiarkan dia bahagia, gumamnya dengan geram. Di malam yang sama, tepatnya pukul 11 malam. Chelsea masih terjaga. Ia tidak bisa tidur karena memikirkan pernikahannya yang sudah di depan mata. Sejak siang tadi pun, Oma Lucita mengirimkan banyak sekali hadiah dan perhiasan untuknya. Entah sudah berapa angka yang berderet di tasbih digitalnya. La terus melafazkan zikir sejak tadi, sembari menunggu matanya terlelap. Selang beberapa saat, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat nomor yang tertera membuatnya ragu. Kenapa nelpon jam segini? Ragu-ragu, ia menerima panggilan telepon tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata benar, kamu belum tidur. Saya nggak bisa tidur. Bisa keluar sebentar. Saya di bawah. Heh. Secepat kilat Chelsea menyibak selimut dan segera beranjak dari tempat tidur. Di lapangan tenis, di bawah. Iya. Keluar sebentar. Saya mau lihat kamu. Chelsea mendadak dilanda kepanikan. Cepat-cepat ia ikat rambut panjangnya, kemudian memakai jilbab panjang yang menjuntai sebatas pinggang. Ia keluar dari unit rumah susunya, dan berdiri di depan pagar pembatas koridor. Dari jarak sekian meter di bawah sana, Chelsea memandangi Arman sedang bersandar di kap depan mobil sambil melambaikan tangan kepadanya. Baru pulang tugas. Saya ingin melihatmu sebentar. Nggak capek. Pekerjaan Anda sangat banyak. Kenapa tidak pulang saja? Saya baru saja memastikan lingkungan masyarakat aman. Sekarang, saya ingin memastikan dunia saya baik-baik saja atau tidak. Dunia Anda, maksudnya. Mata Chelsea memicing mata memandang ke bawah. Kamulah, siapa lagi? Sekarang aku sudah tenang. Sampai jumpa, di bawah payung pedang pora, istriku. 73. Dek. Debar jantung Chelsea semakin menggila. Tak ada tanggapan apapun. Ia hanya bisa memandangi Arman dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Dunia baru yang akan mereka arungi tidak akan mudah, tapi diam-diam Chelsea mulai menemukan harapannya kembali, meski sangat kecil. 1 minggu berlalu. Setelah acara akad yang dilangsungkan di salah satu masjid beberapa jam lalu. Siang ini, acara resepsi dilaksanakan dengan sangat mewah di ballroom hotel berbintang dengan dipimpin oleh pejabat Polri berpangkat tinggi. Deretan anggota Polri berjejeran rapi di sisi kiri dan kanan. Mereka kompak mengenakan seragam kesatuan dengan selepang berwarna merah, tak lupa P3 dan panjang di tangan kanan masing-masing. Suara alunan musik mulai terdengar, seiring dengan suara dari pemimpin upacara. Upacara tradisi pedang pora, siap dimulai. 74. Banyak hal yang mendasari sebuah pernikahan. Baik atas dasar cinta, pengabdian,
ataupun tuntutan duniawi dan keluarga. Namun, apapun alasan utama Dua Ara dan Arman bersatu saat ini, mereka telah berlabuh dalam satu takdir yang sama. Tidak sedikit orang yang meragukan cinta sang perwira kepada pemilik predikat janda yang satu ini. Teman, kolega, kerabat bahkan masyarakat pun ikut bertanya-tanya seolah kesempurnaan hanya untuk wanita yang bergelar gadis.